Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa bermimpi tentang para nabi memiliki salah satu dari dua kemungkinan, berita gembira atau peringatan. Berita gembira ada dua macam. Pertama, melihat nabi sebagaimana adanya dan keadaannya. Mimpi ini menunjukkan kebaikan bagi pelaku mimpi, kemuliaannya, kesempurnaan ketinggiannya, dan kemenangannya atas orang yang memusuhinya. Kedua, melihat nabi dalam keadaan bermuka masam. Hal ini menunjukkan buruknya keadaan pelaku mimpi dan beratnya musibah yang akan dialaminya. Lalu Allah memberinya jalan keluar yang baik. Jika bermimpi seolah-olah membunuh nabi, berarti dia akan mengkhianati amanat dan mengingkari janji, karena Allah berfirman, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Barang siapa yang bermimpi melihat Nabi Adam alaihissalam sebagaimana adanya, dia akan meraih kesuksesan yang besar jika dia memang pantas mendapatkannya. Sebab Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jika mimpi bahwa Nabi Adam alaihissalam berbicara kepadanya, maka dia akan meraih ilmu pengetahuan, karena Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama bunda semuanya. Yang lain menafsirkan bahwa barang siapa yang bermimpi melihat Nabi Adam, maka dia tertipu oleh perkataan sebagian musuhnya, kemudian memperoleh jalan keluar setelah sekian lama. Jika Nabi Adam tampak berubah warna dan berubah keadaannya, hal itu menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian dia kembali ke tempat semula untuk selamanya. Jika mimpi bertemu Nabi Syith, dia akan meraih kekayaan dan anak yang banyak serta kehidupan yang menyenangkan. Jika bermimpi bertemu Nabi Idris alaihissalam, dia akan dimuliakan dengan kehati-hatian dalam beragama dan dianugerahi husnul khotimah. Jika mimpi bertemu Nabi Nuh alaihissalam, dia akan berusia panjang dan banyak ditimpa ujian dari pihak musuh. Kemudian dia dianugerahi kemenangan atas mereka dan banyak bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Nuh merupakan hamba yang banyak bersyukur. Selain itu, dia juga akan menikah dengan wanita yang hina yang memberinya sejumlah anak. Jika mimpi bertemu dengan Nabi Hud dan Nabi Soleh, dia akan dianggap dungu oleh musuh-musuhnya dan mereka menguasainya dengan zalim. Kemudian Allah menganugerahkan kemenangan atas mereka. Jika mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, akan dianugerahi kemampuan untuk beribadah haji. Yang lain menafsirkan bahwa dia akan ditimpa gangguan yang berat dari penguasa, lalu Allah menolongnya dalam menghadapi musuh-musuhnya dan melimpahkannya dengan nikmat dan memberikannya istri yang solehah. Yang lain menafsirkan bahwa mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim berarti menyakiti ayah. Dikisahkan ada seorang yang buta, lalu dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang kemudian mengusap kedua matanya seraya berkata, pergilah ke sungai Efrat dan mandilah di sana. Niscaya
Allah mengembalikan penglihatanmu. Begitu dia bangun, dia melaksanakan saran tersebut dan penglihatannya kembali seperti semula. Jika mimpi bertemu dengan Nabi Ishak alaihissalam, dia akan ditimpa kesulitan dari sejumlah pembesar atau kerabat. Kemudian Allah memberinya jalan keluar dan menganugerahinya kemuliaan, kedudukan, berita gembira, dan lahirlah dari dirinya keturunan yang soleh, para raja dan para penguasa. Demikianlah jika dia memimpikannya dalam ketampanan dan kesempurnaan keadaannya. Jika dia melihatnya dalam sosok yang lain, dia akan buta. Jika bermimpi bertemu dengan Nabi Yakub alaihissalam, dia akan ditimpa kesedihan yang besar karena perilaku sebagian anaknya. Kemudian Allah menghilangkan kesedihannya yang besar itu dan memberinya anak yang sangat dicintainya. Jika mimpi bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam, dia akan dianugerahi kebijakan dan kefasihan berbicara. Yang lain menafsirkan bahwa dia akan mendirikan masjid dan mendapatkan bantuan karena Allah berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Baitullah. Yang lain menafsirkan bahwa siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam, dia akan dibebani perjuangan oleh ayahnya, kemudian Allah meringankannya. Jika bermimpi bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, dia akan ditimpa kezaliman, penahanan, kekerasan dari pihak keluarga dan dituduh berbuat dusta. Kemudian dia dianugerahi kerajaan dan musuh pun takluk kepadanya. Pada tafsir ini, saudara dipandang musuh. Impian ini pun menunjukkan banyaknya sedekah orang yang bermimpi, karena Allah berfirman, dan bersedekahlah kepada kami. Jika mimpi bertemu Nabi Yunus, dia akan dipenjarakan dan ditimpa kesulitan karena bersikap tergesa-gesa atas suatu persoalan yang dilimpahkan kepadanya. Kemudian Allah menyelamatkannya. Mimpi ini menunjukkan bahwa pelakunya cepat marah dan cepat rela, dan adanya interaksi antara dia dan kaum yang berkhianat. Jika mimpi bertemu Nabi Syuaib sedang menggigil, dia akan ditimpa dengan kebutaan. Jika melihatnya tidak demikian, maka haknya akan dirampas orang lain dan dizolimi, tetapi kemudian dia dapat mengalahkan mereka. Jika mimpi bertemu Nabi Ayub, maka dirinya, hartanya, istrinya dan anaknya akan ditimpa ujian. Kemudian Allah akan memberinya pengganti dari semuanya itu secara berlipat ganda, karena Allah berfirman, dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jika mimpi bertemu Nabi Musa dan Nabi Harun atau salah satunya, maka seorang penguasa yang tiran akan dapat ditaklukkan melalui usahanya. Jika melihat keduanya sekaligus, berarti dia akan pergi berperang dan meraih kemenangan. Jika mimpi bertemu Nabi Daud dalam sosok yang sebenarnya, dia akan mendapatkan kekuasaan, kekuatan, dan kerajaan. Jika mimpi bertemu Nabi Sulaiman, dia akan dianugerahi kerajaan, ilmu, dan pemahaman. Jika melihat Nabi Sulaiman mati di atas mimbar atau singgasana, maka akan ada seorang khalifah, amir, atau pemimpin yang meninggal dan baru diketahui setelah sekian lama. Yang lain menafsirkan bahwa barang siapa yang melihat Nabi Sulaiman, maka penguasa dan musuh akan tunduk kepadanya dan banyaklah perjalanan yang ditempuhnya. Jika mimpi bertemu Nabi Zakaria, dia akan dianugerahi anak yang bertakwa di usia senja. Jika mimpi bertemu Nabi Yahya, dia akan diberi taufik untuk memelihara kesucian diri, melakukan ketakwaan dan penjagaan sehingga dia menjadi tokoh satu-satunya dalam masanya. Jika mimpi bertemu Nabi Isa, dia akan menjadi orang yang berguna, banyak memberikan hadiah
banyak kebaikannya, banyak melakukan perjalanan, dan dianugerahi ilmu kedokteran dan ilmu lainnya. Jika seorang wanita yang sedang hamil mimpi bertemu dengan Isa, dia akan melahirkan anak yang bijaksana. Jika mimpi bertemu Maryam binti Imran, dia akan meraih kemuliaan dan kedudukan di masyarakat dan meraih segala hal yang dibutuhkannya. Jika wanita hamil mimpi seperti itu, dia akan melahirkan anak yang bijaksana. Jika wanita itu dituduh mesum, maka dia dapat melepaskan diri dan Allah menampakkan kebebasannya dari tuduhan. Jika mimpi bersujud kepada Maryam, maka dia akan berdialog dengan raja dan duduk bersamanya. Jika bermimpi bertemu dengan Nabi Daniel Al-Hakim, dia akan dianugerahi perolehan harta yang banyak, ilmu takwil mimpi, dan berhasil mengalahkan penguasa tiran yang semula menguasai dirinya. Ada pula yang menakwilkannya bahwa dia akan menjadi gubernur. Jika mimpi bertemu Nabi Khidir, menunjukkan pada kesuburan dan kelapangan setelah sebelumnya ditimpa kekeringan, juga menunjukkan pada kedamaian setelah sebelumnya dihinggapi ketakutan. Barang siapa bermimpi seolah-olah ada nabi yang memukulinya, dia akan meraih dunia dan agama di dunia ini. Jika bermimpi bahwa dirinya berubah menjadi nabi seperti yang telah dikenal, dia akan mendapat kesulitan selaras dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh nabi tersebut. Akan tetapi akhirnya dia meraih kemenangan dan menjadi orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Berbahagialah orang yang melihatnya saat hidup, lalu dia mengikutinya. Berbahagialah orang yang mimpi bertemu dengannya, karena jika dia memimpikannya saat punya hutang, niscaya Allah membayarkan hutangnya. Jika dia melihatnya saat sakit, dia menyembuhkannya. Jika bermimpi melihatnya saat berperang, Allah akan menolongnya. Jika melihatnya saat membujang, insya Allah dia akan berhaji. Jika beliau tanpa berada di tanah tandus, maka tanah itu akan menjadi subur. Jika beliau berada di tempat yang dipenuhi dengan kezaliman, niscaya kezaliman itu diganti dengan keadilan. Jika beliau berada di tempat yang menakutkan, maka tempat itu menjadi aman. Demikianlah jika beliau tampak sesuai dengan keadaannya. Jika bermimpi melihat beliau tanpa pucat, kurus, atau ada cacat pada sebagian anggota tubuhnya, hal itu menunjukkan pada penyepelean agama di tempat itu dan merebaknya bid'ah. Takwil yang sama berlaku bagi mimpi melihat kiswah atau tirai Ka'bah yang tampak usang. Jika bermimpi meminum darah sendiri secara sembunyi-sembunyi karena mencintai beliau, berarti dia akan mati syahid di dalam jihad. Jika dia meminumnya secara terang-terangan, hal itu menunjukkan kepada kemunafikannya, termasuk orang yang menumpahkan darah keluarga beliau dan yang membantu mereka. Jika bermimpi melihat beliau seolah-olah sakit lalu sembuh dari sakitnya, berarti warga daerah tersebut akan berbuat perbaikan setelah berbuat kerusakan. Jika melihatnya berkendaraan, berarti dia akan berziarah ke kuburnya dengan berkendaraan. Jika melihatnya berjalan kaki, dia akan berziarah dengan berjalan kaki pula. Jika bermimpi melihat beliau berdiri, maka persoalannya akan tuntas. Demikian pula persoalan pemimpinya. Jika bermimpi melihat beliau azan di tempat yang sunyi, maka tempat tersebut akan ramai. Jika bermimpi melihat seolah-olah beliau menyapihnya, berarti beliau menyuruh untuk berzakat. Jika bermimpi seolah-olah Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka salah seorang keturunannya akan meninggal. Jika bermimpi melihat jenazah beliau di suatu daerah, maka di daerah tersebut akan terjadi bencana yang besar. Jika bermimpi mengantar jenazahnya hingga dikuburkan, dia akan cenderung kepada bid'ah. Jika bermimpi bahwa dia telah menziarahi pusaranya, dia akan memperoleh harta yang banyak. Jika bermimpi seolah-olah dirinya menjadi putra beliau, padahal bukan keturunannya, berarti keimanannya itu tulus. Jika bermimpi seolah-olah dia menjadi ayah dari Nabi Muhammad SAW, hal itu menunjukkan pada penyepelean agamanya dan kelemahan keimanan serta keyakinannya. Meskipun mimpi yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW itu dialami oleh seseorang, tetapi takwilnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Jika bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW memberinya perkara duniawi, makanan atau minuman yang disukai, hal itu menunjukkan bahwa dia akan memperoleh kebaikan sesuai dengan kadar yang diberikan Nabi. Jika yang diberikan itu perkara yang sepele seperti semangka dan selainnya, maka dia akan selamat dari persoalan yang besar tetapi disertai gangguan dan keletihan. Jika bermimpi bahwa salah satu anggota tubuhnya berada pada pelaku mimpi dan dia merawatnya, hal itu menunjukkan pada bid'ah yang diamalkannya dengan teguh menyangkut syariat tertentu tetapi tidak menyangkut syariat Islam lainnya. Hal itu berarti dia telah meninggalkan syariat tersebut padahal kaum muslimin lain tidak meninggalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.